Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek membuat POC dengan bahan baku urin kambing. Untuk membuat POC urin kambing atau juga bisa dengan urin sapi atau urin kelinci, itu caranya sama. Bahan-bahan yang kita butuhkan, bahan bakunya tentu saja adalah urin kambing. Urin kambing kalau kita di sini pakai standar 20 liter. Ini 20 liter bikin ini. Maka kita akan membutuhkan tangguh probiotik. Ini sebanyak 0,5% sampai 1%-nya. Artinya ini kurang lebih 100 cc sampai 200 cc. Kemudian kita juga akan menggunakan molase atau tetes tebu. Kalau tidak punya molase, kita bisa menggunakan gula merah yang dicairkan, atau kalau terpaksanya gula pasir yang dicairkan. Tapi itu nanti harganya jatuhnya akan lebih mahal. Untuk skala besar seperti yang kita buat di sini, ini lebih hemat kalau menggunakan molase atau tetes tebu. Kemudian kita juga perlu alat-alat yang lain, yakni gayung. Kemudian kalau wadah yang digunakan itu seperti jerigen seperti ini, kita juga perlu corong. Kemudian kita perlu ember dan perlu pengaduk bila perlu bagus. Kemudian alat takar, kita menggunakan saja bekas botol harmonik ya. Bekas botol harmonik ini kan 100 cc, kita potong saja pada garis biru ini, maka akan ketemu alat takar ini kira-kira 100 cc. Kemudian caranya, setiap 20 liter urin kambing di sini kita akan gunakan molase. Molase itu sebanyak 100 sampai dengan 200 cc untuk 20 liter urin kambing. Seperti ini gunakannya. Ini 1 liter. Mungkin kamera bisa didekatkan. Ya, molase yang masih bagus itu akan kental. Kemudian bisa diencerkan ya. Pengencerannya itu bisa menggunakan air atau bisa menggunakan urinnya ya, diencerkan ya. Kemudian sekaligus kita tambahkan probiotiknya. Buka. Probiotik NASA ini mengandung berbagai macam mikrobia, antaranya adalah Bacillus sp, Streptomyces, kemudian Trichoderma, Pseudomonas, Aspergillium, Acetobacter, dan Aspergillus yang terkandung di sini. Penting untuk menggunakan semua produk cair dari NASA itu perlu dikocok-kocok dulu supaya larutannya homogen. Kemudian kita tambahkan ke ini. Kita tambahkan 100 cc, bisa terlihat ya, 100 cc tangguh untuk setiap 20 liter urin ya. Ini baunya tangguh ini masih segar sekali karena ini masih fresh, masih tidak kadaluarsa. Kita aduk, diaduk-aduk seperti ini supaya yang kental tadi bisa encer. Kemudian kita masukkan ke jerigen fermentatornya. Kita lakukan fermentasi di sini. Untuk bahan yang masih menempel di ember ini bisa kita bilas dengan sedikit air, sedikit saja, supaya kekentalan dari urin kambing itu tidak berubah. Jadi kita menggunakan air itu sedikit saja untuk bilas saja. Kemudian ini nanti akan setelah 6 jam itu akan terjadi proses fermentasi yang mulai aktif. Ini langsung aktif. Maka setelah 6 jam nanti akan terjadi proses fermentasi yang optimal ya.
prosesnya sampai dengan 7 hari sampai 14 hari ya. Kemudian dan ini nanti akan terbentuk ya, gas-gas yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme yang ada di dalamnya. Maka ini kita perlu lakukan pengaduan seperti ini. Lalu setelah kita aduk, kita tutup dengan penutup yang kita sudah pasangi selang seperti ini. Ini supaya rapat, jadi diberi lem ya. Kemudian ini supaya tidak mingsat-mingsat saat saya pasang pengait dengan alat gelang. Ini kita tutupkan di sini sampai rapat. Ya. Ujung selang di sini nanti akan terbentuk gas, maka gasnya akan dimasukkan ke dalam air. Ya. Dalam air maka akan terjadi gelombang-gelombang air. Catatan tanggalnya ya. Seperti ini kita lakukan pada hari ini tanggal 13 Juli 07 22. Kita akan lihat nanti karena untuk proses fermentasi ini membutuhkan waktu kira-kira 14 hari. Untuk penggunaannya satu tangki yang isinya 14 liter itu penyelam bisa menggunakan kira-kira 200 sampai 300 cc atau 1 gelas aqua ya, disemprotkan pada siang hari ketika terjadi fermentasi yang optimal. Bisa digunakan untuk tanaman padi, semongko, lombok, brambang dan lain sebagainya, dan juga tanaman-tanaman keras seperti mangga, jambu dan lain-lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.